Baik, di sini saya akan membahas tentang asas-asas pemerintahan daerah, di mana asas-asas pemerintahan daerah ini sangat penting dalam pembangunan nasional, dikarenakan asas-asas ini menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah secara efektif dan akuntabel. Ada pula konsep dasar asas-asas pemerintahan daerah itu sendiri. Yang pertama itu desentralisasi, di mana desentralisasi ini sendiri adalah transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Lalu ada pula otonomi daerah, di mana otonomi daerah tersebut untuk menciptakan kebebasan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Lalu ada pula asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam konteks daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi. Di mana transparansi ini sendiri yakni seperti informasi harus mudah diakses sama masyarakat. Lalu akuntabilitas ini untuk pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan dana publik. Lalu yang ketiga ada efisiensi, penggunaan sumber daya secara optimal untuk hasil yang maksimal. Lalu ada partisipasi, di mana partisipasi masyarakat sangat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada juga urusan pemerintahan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, di mana urusan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut, di mana tugas pemerintahan absolut ini sendiri adalah tugas khusus pemerintah pusat seperti pertahanan dan luar negeri. Terus ada pula urusan pemerintahan konkuren, di mana tanggung jawab bersama pusat dan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya itu diatur oleh urusan pemerintah konkuren. Lalu ada juga yang ketiga, yakni urusan pemerintahan pilihan, di mana bidang yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah sesuai kebutuhan lokal itu diatur sama urusan pemerintahan pilihan. Lalu ada pula keuangan daerah, yakni terbagi menjadi 2, sumber pendapatan dan pengelolaan anggaran, di mana sumber pendapatan itu sendiri terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi, yang ketiga dana pertimbangan dari pusat. Ada pula pengelolaan anggaran, di mana pengelolaan anggaran ini untuk berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna mendukung pembangunan daerah. Lalu ada pula peran DPRD dalam pemerintahan daerah, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama legislasi, membuat peraturan daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua penganggaran, menetapkan dan mengawasi penggunaan anggaran daerah. Yang ketiga pengawasan, memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan berjalan sesuai aturan. Ada pula partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pertama, musyawarah, di mana masyarakat harus membahas rencana pembangunan secara terbuka di tingkat desa dan kecamatan. 2. Pelaksanaan, masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Lalu yang ketiga evaluasi, di mana kita harus mengevaluasi hasil pembangunan dan memberikan masukan perbaikan. Lalu yang terakhir ada tantangan dan prospek pemerintah daerah di Indonesia. Yang pertama itu tantangan, di mana tantangan ini untuk ketimpangan sumber daya, birokrasi lambat, dan korupsi masih menjadi kendala. Lalu ada prospek, di mana reformasi birokrasi dan teknologi digital membuka peluang peningkatan pelayanan publik. Yang ketiga ada harapan, pemerintah daerah yang responsif, transparan, dan inklusif menuju pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.